sekalipun ada doa untuk berhubungan dengan Allah, ada doa yang berhubungan dengan manusia, dua-duanya hadir dalam doa Bapa kami. Tetapi urut-urutannya itu penting. Perhatikan gambar ini. Saudara lihat, yang warna merah itu berkaitan dengan Allah, yang warna biru itu berkaitan dengan manusia, dan itu menunjukkan bahwa yang untuk Allah itu ditaruh di atas untuk manusia. Yang manusia punya itu ditaruh di bawah Allah. Jadi doa ini tidak langsung berbunyi, Bapa kami yang di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Tidak. Melainkan Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Maka ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini sesuatu yang mempunyai makna tersendiri. Lalu apa maknanya? Ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah dan kerajaannya harus didahulukan, diutamakan dari kebutuhan-kebutuhan kita. Perhatikan komentar Henry. 3 yang pertama lebih langsung berkaitan dengan Allah dan kehormatannya. Sedangkan 3 yang terakhir berkaitan dengan diri kita. Cara berdoa yang diajarkan Kristus ini mengajar kita untuk terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Barulah sesudah itu kita boleh berharap bahwa semua yang lain akan ditambahkan. Ingat nats pembimbing kita tadi, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan padamu. Berarti doa Bapa kami ini bukan hanya sekedar doa, tetapi juga sebuah pelajaran rohani bagi kita bahwa kerajaan Allah dan kebenarannya harus menjadi prioritas hidup kita. Dan bukan kebutuhan-kebutuhan kita yang menjadi prioritasnya. Kita tidak mengabaikan kebutuhan-kebutuhan manusia kita, karena kita masih hidup di dalam dunia. Tapi bagaimanapun kebutuhan-kebutuhan kita itu sudah tercover di dalam doa Bapa kami ini. Tapi yang menjadi persoalan adalah masalah prioritas. Dan doa Bapa kami ini mengajarkan pada kita bahwa kerajaan Allah dan kebenarannya harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Banyak orang sekalipun Kristen ternyata tidak memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang menjadi prioritas dalam hidup mereka adalah kebutuhan-kebutuhan mereka saja. Yang menjadi prioritas mereka hanyalah berkat-berkat Allah saja, dan bukan Allah sendiri yang jadi prioritasnya. Pikirkan bagaimana prioritas di dalam hidupmu. Dan dengan belajar doa Bapa kami, seharusnya mengubah prioritas hidup kita yang salah. Menempatkan Allah dan kerajaannya di tempat yang pertama dan yang utama. Dan selanjutnya barulah segala kebutuhan dan kepentingan kita sebagai manusia. Barclay bilang begini, selanjutnya kita catat mengenai urutan permintaan yang ada dalam doa Bapa kami itu. 3 permintaan yang pertama mempunyai hubungan yang erat dengan Allah dan kemuliaannya. 3 permintaan yang berikut berkaitan dengan diri dan kebutuhan kita. Hal itu berarti bahwa Allah harus diberi tempat yang utama. Dan hanya sesudah itu kita dapat menyebutkan diri, keperluan, kebutuhan, dan keinginan kita. Hanya kalau Allah telah diberi tempat yang benar saja, maka semuanya pun akan mendapatkan tempatnya yang benar. Jadi urut-urutan di mana Allah dan kepentingannya nomor 1, baru kebutuhan manusia nomor 2. Pertama menunjukkan bahwa Allah harus diprioritaskan dalam seluruh hidup kita, termasuk juga dalam doa-doa kita. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan.
Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.